3 kotak. Bapak sebut 23. Nah, ketika dijumlahkan berarti akan dijumlahkan 3 batang dan 5 kotak. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 35. Nah, menarik ya anak-anak? Coba lihat soal berikutnya. Di sini ada 1 batang dan 7 kotak. Bapak tuliskan menjadi 17. Di bawahnya ada 2 batang dan 4 kotak. Bapak tuliskan menjadi 24. Ketika dijumlahkan berarti, nah perhatikan baik-baik gambar di sini. Ada 4 batang dan 1 kotak. Sehingga jumlahnya menjadi 41. Mudah ya? Nah anak-anak, dalam konsep MNR berarti ya, batang dijumlahkan dengan batang, kotak dijumlahkan dengan kotak, atau angka satuan dijumlahkan dengan angka satuan, angka puluhan dijumlahkan dengan angka puluhan. Mudah ya? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang penjumlahan bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Murid kelas 1 SD bahagia sebanyak 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Berapa jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut? Menarik ya anak-anak. Lihat solusi. Informasi. Murid kelas 1 SD bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Nah, langkah-langkah. Murid kelas 1 SD bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Sama dengan 4 ditambah 28 sama dengan 32 orang. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Sama dengan 2 ditambah 32 sama dengan 34 orang. Nah, jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah atau sama dengan 28 ditambah 32 ditambah 34 sama dengan 94 orang. Kesimpulan, jadi jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah 94 orang. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, banyaknya siswa di kelas 1A 22 orang. Kelas 1B lebih banyak 3 orang dari kelas 1A. Berapa jumlah siswa kelas 1 seluruhnya? Dicatat ya. Banyaknya siswa di kelas 1A 22 orang. Kelas 1B lebih banyak 3 orang dari kelas 1A. Berapa jumlah siswa kelas 1 seluruhnya? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan
jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan operasi pengurangan bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak sekarang punya pertanyaan. Coba, kalau di 12 telur ini ada telurnya pecah 3. Berapa telur yang tersisa? Nah, sekarang kalau di kue ini, di puding ini, diambil 10 puding. Berapa coba kue puding yang tersisa? Atau berapa coba puding yang tersisa? Terakhir anak-anak, coba lihat nih, jeruk ini. Kalau diambil 30 jeruk, coba berapa jeruk yang tersisa? Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, lihat, Bapak akan menuliskan di sini satu kotak sama dengan satu satuan. Satu batang nilainya sama dengan puluhan. Satu lembar nilainya sama dengan ratusan. Nah, perhatikan pengurangan berikut. 12 dikurangi 5, Bapak menuliskannya satu batang dengan 2 kotak. Kemudian diberikan tanda silang 5 buah. Nah, sehingga yang tersisa adalah, lihat, 7 kotak. Karena 10 berkurang 3. Kita lihat berikutnya, 14 dikurangi 5. Nah, di sini berarti ada 1 batang dan 4 kotak. Nah, kemudian ada 5 tanda silang, sehingga hasilnya adalah 9. Di sini berarti 1 batang dikurangi 1 kotak, atau sama dengan 9. Nah, ada lagi 32 dikurangi 17. Berarti 3 batang, 2 kotak. Kemudian ada tanda silangnya, 1 batang menghilang. Kemudian ada 7 kotak. Sehingga yang tersisa adalah di sini 5 kotak dan 1 batang. Artinya bernilai 15. Ya, perhatikan anak-anak ya. Nah, anak-anak, kesimpulannya, operasi pengurangan adalah mengurangkan bilangan dengan bilangan lainnya sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi, kalian harus mengurangkan satuan dengan satuannya, kemudian puluhan dengan puluhannya.
Jelas ya anak-anak ya? Mudah ya? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang operasi pengurangan pada bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Ali mempunyai kelereng sebanyak 58 butir. Budi mempunyai kelereng 8 butir lebih sedikit dari Ali. Ciko mempunyai kelereng 4 butir lebih sedikit dari Budi. Jika Ciko memberikan 5 butir kelereng pada Dodi, maka berapa sisa kelereng Ciko? Nah, lihat. Menarik ya soalnya. Mari kita lihat solusinya. Informasi. Kelereng Ali sama dengan 58 butir. Kelereng Budi sama dengan 8 butir lebih sedikit dari Ali. Kelereng Ciko sama dengan 4 butir lebih sedikit dari Budi. Ciko memberikan 5 kelereng kepada Dodi. Langkah-langkah. Kelereng Ali sama dengan 58 butir. Kelereng Budi sama dengan 8 butir lebih sedikit dari Ali, sama dengan 58 kurang 8 sama dengan 50 butir. Kelereng Ciko sama dengan 4 butir lebih sedikit dari Budi, sama dengan 50 kurang 4 sama dengan 46 butir. Ciko memberikan 5 kelereng kepada Dodi. Maka sisa kelereng Ciko sama dengan 46 dikurang 5 sama dengan 41 butir. Kesimpulan, jadi sisa kelereng Ciko sebanyak 41 butir. Mudah ya anak-anak ya? Oh ya, kalian juga pasti bisa jawab dong soal yang awal Bapak berikan. Nah, tentang telur, jawabnya berapa? Betul, 9 butir. Mudah ya? Nah, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Bu Guru membawa bola sebanyak 20, diberikan kepada kelompok A sebanyak 8. Kelompok B mendapat 7. Berapa bola sisanya? Dicatat ya. Bu Guru membawa bola sebanyak 20, diberikan kepada kelompok A sebanyak 8. Kelompok B mendapat 7. Berapa bola sisanya? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Corona, jangan ganggu aku. Ayo cuci tangan usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok.
Terima kasih Pak De. Sejak tahun 2017, pemerintah menerapkan sistem zonasi untuk seluruh jenjang kecuali SMK dalam penerimaan peserta didik baru. Untuk jalur zonasi, kuota penerimaan calon peserta didik paling sedikit 90% dan masing-masing 5% ditujukan untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua. Dengan PPDB sistem zonasi, mendekatkan siswa dengan sekolah dan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia. Anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan operasi gabungan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Oh ya, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, berapa penumpang di bis itu? Kalau ada yang turun 2 orang dan naik 4 orang. Bapak mau tanya lagi nih, di kelas 2, ya, siswa bisa berkurang dan juga bertambah. Bertambah kalau ada siswa baru, berkurang kalau ada yang pindah. Sekarang berapa jumlah siswa di kelasmu? Nah, terakhir, anak-anak, jika kamu punya sejumlah buku, kemudian ibu beli beberapa buku buat kamu dan adik kamu pinjam, berapa jumlah buku kamu sekarang? Kamu punya sejumlah buku, kemudian ibu beli beberapa buku buat kamu dan adik kamu pinjam. Berapa jumlah buku kamu sekarang? Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, Bapak langsung memberikan soal ya untuk kalian pahami. Lihat yang A. 2 ditambah 3 dikurang 1 ditambah 5 sama dengan, nah 2 ditambah 3 dulu. Jadi 5 dikurang 1 tambah 5. 5 dikurang 1 menjadi 4, sehingga sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Jelas ya? Lihat yang B. 5 tambah 8 kurang 4 tambah 7 sama dengan, nah lihat, 5 tambah 8 dulu sehingga menjadi sama dengan 13 kurang 4 tambah 7 sama dengan, nah lihat, 13 kurang 4 dulu menjadi 9 tambah 7 atau sama dengan 16. Nah, kita lihat yang C. 17 dikurang 6 tambah 2 kurang 1 sama dengan, nah 17 kurang 6 dulu. Jadi sama dengan 11 tambah 2 kurang 1 sama dengan, nah lihat, 11 tambah 2 dulu. Jadi sama dengan 13 kurang 1 sama dengan 12. Paham ya anak-anak? Kesimpulannya, pada operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah dilakukan dari kiri ke kanan. Mudah ya anak-anak? Nah, baik anak-anak,
Bapak sekarang akan memberikan soal operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Nah, perhatikan soal berikut ini. Dalam 1 tahun, Eka dapat membaca 25 buku. Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Berapa buku yang dibaca mereka bertiga dalam 1 tahun? Soalnya menarik ya anak-anak. Solusi. Informasi. Eka membaca 25 buku. Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Langkah-langkah. Banyaknya buku yang dibaca Eka sama dengan 25 buku. Nah, Fani membaca 8 buku lebih sedikit dari Eka. Maka banyaknya buku yang dibaca Fani sama dengan 25 kurang 8 sama dengan 17 buku. Nah, Depi membaca 6 buku lebih banyak dari Fani. Maka banyaknya buku yang dibaca Devi sama dengan 17 tambah 6 sama dengan 23 buku. Sehingga total buku yang dibaca sama dengan 25 tambah 17 tambah 23 sama dengan 65 buku. Kesimpulan, jadi banyaknya buku yang dibaca mereka bertiga dalam 1 tahun sebanyak 65 buku. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Oh ya, tentang soal tadi yang naik bis, bagaimana jawabnya? Nah, Bapak beritahu cukup dijumlahkan dengan 2 orang. Karena apa? Yang turun 2 dan yang naik 4 orang. Sehingga jumlah mula-mula penumpang bus ditambah 2 orang. Mudah kan? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Radit mempunyai 12 kelereng. Ayah memberikan lagi 4 kelereng. Lalu diberikan kepada adik 6 kelereng. Berapa kelereng Radit sekarang? Dicatat ya. Radit mempunyai 12 kelereng. Ayah memberikan lagi 4 kelereng. Lalu diberikan kepada adik 6 kelereng. Berapa kelereng Radit sekarang? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas di rumah ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah aja. Bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik, ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.